Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Syifa. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, konsentrasi Administrasi Bisnis Murni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis plan yang telah saya buat. Ketiga ini yaitu membahas tentang perusahaan kerudung yang bernama Sapaolika yang berlokasi di Jalan Warung Kondang nomor 114 ini dimiliki oleh saya sendiri, yaitu Aini Syifa. Usaha ini terjadi karena kebutuhan kerudung yang meningkat tajam apabila pada saat masa menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak dari mereka berbondong-bondong untuk membeli kerudung baru untuk diberikan sebagai hadiah kepada teman terdekatnya untuk dijadikan hampers ataupun bisa dipakai di saat hari raya untuk mempercantik penampilan mereka. Nah, adapun visi, misi dan tujuan perusahaan kami itu visinya itu menjadi mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal berhijab yang variasinya up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Nah, untuk misinya itu untuk memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan para pelanggan dan senantiasa untuk membuat para wanita untuk menutup aurat. Nah, adapun maksud dan tujuan perusahaan kami itu sendiri yaitu yang pertama, berperan aktif dalam menciptakan fashion terbaru yang up to date yang nggak ketinggalan zaman. Lalu yang kedua, menyediakan berbagai jenis usaha fashion hijab yang trendy dan modern untuk digunakan para kaum muda ataupun dewasa. Yang ketiga, mengaplikasikan bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan atau laba itu sendiri. Struktur perusahaan kami itu terdiri dari pimpinan, yang kedua bagian produksi, yang ketiga bagian pengadaan bahan baku, yang keempat bagian keuangan, dan yang kelima adalah bagian pemasaran. Adapun di slide selanjutnya kami akan membahas aspek pemasaran, yaitu aspek pemasaran yang pertama analisis industri, yang kedua target pemasaran, yang ketiga mengikuti tren, yang keempat strategi pemasaran, dan yang kelima strategi penempatan harga, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Dalam aspek pemasaran yang pertama analisis industri, yaitu alasan kami menawarkan produk ini adalah saat ini berkerudung menjadi tren sendiri bagi anak remaja maupun dewasa. Namun demikian, banyak orang berpikiran bahwa kerudung melahirkan kesan ribet dan kurang fashionable. Padahal menutup aurat adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Maka dari itu, di sini kami membantu para remaja mengeksplorasi kreativitas dalam berjilbab sehingga terkesan tidak monoton dan lebih menarik. Adapun yang kedua yaitu target pemasaran. Target pemasaran kami adalah untuk wanita muslim dari segala usia, baik yang telah berjilbab maupun yang belum berjilbab. Saran selanjutnya yaitu mengikuti tren. Banyak sekali tren hijab bermunculan pada zaman sekarang. Dikarenakan para hijabers tidak kalah menariknya dengan model-model terbaru di masa sekarang. Banyak kerudung yang populer, contohnya hijab instan ini sangat populer di kalangan wanita, pasalnya kaum muda, terutama mahasiswi, karena mereka memakai hijab instan itu dikarenakan mudah digunakan dan praktis. Lalu yang keempat adalah strategi pemasaran. Telah banyak jenis jilbab yang kita jumpai di berbagai pusat perbelanjaan seperti pasar, department store maupun mall. Namun dari sekian banyak tempat perbelanjaan seperti itu membuat banyak pilihan dan kurang real karena mereka tidak bisa mencoba kerudung itu dengan baju yang mereka punya.
oleh sebab itu masyarakat harus tahu tentang keberadaan produk kami. Untuk itu kami telah menyusun strategi pemasaran. Adapun tahap-tahapannya yaitu satu, pengembangan produk, yang kedua pengembangan wilayah pemasaran, yang ketiga adalah kegiatan promosi, dan yang keempat adalah penjualan kolektif. Adapun aspek penetapan harga, yaitu harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para wanita yang cenderung menyukai barang yang berkualitas tapi dengan harga yang murah. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lainnya. Kami hanya mengutamakan kualitas barang, bukan melulu mengambil keuntungan, karena kami mempunyai tujuan, yaitu membantu para wanita muslim mematuhi kewajibannya untuk menutup aurat. Nah, selanjutnya itu aspek keuangan. Di perusahaan kami yaitu ada dua aspek keuangan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Adapun yang bisa kita lihat yaitu jumlah biaya tetap kami itu senilai Rp3.106.000, dan untuk biaya variabelnya adalah Rp7.210.000. Jika ditotalkan biaya totalnya yaitu senilai Rp10.316.000. Nah, jumlah yang dihasilkan per bulannya itu yaitu berjumlah 200 jilbab. Adapun modal awal dan investasi awal yang telah kita buat bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Nanti akan saya zoom PowerPoint-nya. Nah, slide selanjutnya yaitu analisis tentang operasional. Yang pertama kita ada uraian mengenai proses produksi yang telah kami lakukan secara terus-menerus setiap hari tanpa menunggu adanya pesanan. Hal ini dimaksudkan karena untuk menambahkan koleksi model jilbab kami, tapi tentu saja dengan memperhitungkan modal yang tersedia dan waktu yang tepat, sehingga tidak melalaikan kewajiban lain. Dan tentu saja kami senantiasa menjaga kualitas dengan memilih bahan baku terbaik dan teknik yang baik, sehingga menghasilkan suatu jilbab yang memiliki daya jual tinggi. Adapun proses produksinya yaitu yang pertama pembelian bahan baku atau kainnya, yang kedua masuk dalam proses penjahitan, lalu yang ketiga yaitu pengecekan jahitan apakah udah benar apa belum, atau ada kecacatan dalam penjahitan. Adapun pemotretan jilbab untuk digunakan di promosi kayak Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu pengeditan dan penamaan jilbab itu sendiri. Dan yang terakhir adalah upload jilbab kita di media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk analisis pesaing itu sendiri, yang pertama yaitu ada pesaing yang ada, dan yang kedua adalah calon pesaing. Pesaing yang ada itu sendiri di Cianjur ini lumayan banyak lah ya. Dan untuk calon pesaingnya itu seperti toko kerudung Zazu, kerudung Zahra Collection, dan lain-lain. Dampaknya apa sih untuk perusahaan kita sendiri bila mereka masuk? Adanya persaingan dalam produk hijab instan, kemampuan pesaing yang tidak dapat dianggap remeh karena sewaktu-waktu bisa dapat menggeser posisi kita apabila kita tidak terus-menerus membuat variasi terbaru atau menciptakan ide-ide yang terbaru untuk perusahaan kita. Ini ada analisis SWOT perusahaan kami, yaitu yang pertama ada faktor internal terlebih dahulu. Untuk strength-nya, kekuatannya itu kami memiliki keunggulan produk karena kami mempunyai kualitas bahan yang nyaman digunakan dan tidak ribet. Kami juga memberikan tata cara pakai hijab yang memudahkan konsumen dalam menggunakannya. Lalu yang kedua adalah bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan jilbab ini tersedia banyak dan mudah didapat karena harganya tidak begitu mahal.
serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan-pilihan hijab. Untuk weakness-nya itu sendiri, itu kelemahan perusahaan kita, yaitu kita belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usahanya masih sangat minim, karena ini merupakan suatu kelemahan tapi masih bisa diatasi. Lalu yang kedua yaitu kekurangnya sumber daya manusia. Kenapa sih? Karena kita keterbatasannya tuh sebagai produsen. Dalam menjahit diperlukan keterampilan yang khusus yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Nah, adapun faktor eksternal perusahaan kami yaitu opportunities, yaitu peluangnya, banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, khususnya wanita muslim yang berkerudung, dan produk ini bisa membuat minat wanita untuk berkerudung. Dan sistem pemasarannya itu sendiri, pemasarannya bisa dibilang cukup mudah karena kami hidup di lingkungan masyarakat yang mayoritasnya muslim dan berkerudung. Ada threats, yaitu ancaman untuk perusahaan kami, yaitu keacuhan konsumen. Terkadang wanita berjilbab kurang memperhatikan penampilannya dan kesibukan mereka untuk tampil apa adanya. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada strategi SWOT. Strategi sebelumnya udah kami bahas sebelumnya, ya, tentang strength, weakness, opportunity, dan threats. Apabila strength dan opportunity kita gabungkan, maka akan melakukan program promosi jitu dan meningkatkan produksi. Dan jika apabila weakness dan opportunity, kami akan melakukan pelatihan keterampilan kepada karyawan baru yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja. Lalu yang kedua, belajar berbisnis dengan segala fasilitas yang ada dan menjalin koneksi seluas-luasnya. Lalu adapun threats dan strength, melakukan promosi kepada konsumen yang sekiranya tertarik dengan produk kita dan menawarkan keuntungan dan kemudahan yang didapat dengan membeli produk kami. Lalu yang weakness dan traits itu sendiri, memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan promosi, dan yang ketiga adalah menjaga kualitas produk kami sendiri. Yang di sebelahnya itu strategi kompetitif. Strategi kompetitif kami ada 3. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya. Apa sih kepemimpinan biaya itu? Kepemimpinan biaya adalah harga yang beragam. Semakin sulit bahan yang akan kami dapatkan atau kelangkaan bahan biasanya menyebabkan kenaikan harga. Sehingga apabila menetapkan harga yang terlalu murah akan membuat keuangan semakin sulit dan tidak mendapatkan keuntungan atau laba sama sekali. Lalu yang kedua ada diferensial. Perusahaan produk di bidang produksi seperti ini pada umumnya menciptakan sebuah kerudung yang bervariasi, namun terkadang tidak terpakai oleh pelanggan atau malah tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan membuat berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada fokus. Fokus perusahaan adalah pada individu serta perusahaan yang membutuhkan kemudahan dalam perusahaan untuk mengkomputerisasi data-data sesuai dengan kebutuhan dan lebih diutamakan pada usia produk sebagai pengguna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.